Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalian masuk ke segmen unboxing again guys. Kalau misalkan kalian mungkin beberapa minggu lalu kita udah pernah nge-unboxing Samsung Galaxy M15 5G. Nah sekarang kita akan unboxing lagi guys, tapi ini versi yang lebih spesial pakai telur. Karena ini ada versi untuk special box yang mana dia kerjasama sama Free Fire. Kira-kira dapatnya apa aja guys dan harganya berapa? Nggak usah lama-lama, langsung kita bongkar bro. Sebenarnya ya kalau kita cek secara spesifikasi dari handphonenya nggak ada perbedaan sama sekali. Cuman yang lebih spesialnya adalah special boxnya ini aja nih bro. Karena kalian dapat benefitnya nanti akan jauh lebih banyak gitu. Nah dari tampilan boxnya ini memang nampak terlihat keren ya, terutama buat lo semua yang hobi main Free Fire. Samsung X Free Fire Galaxy M15 5G nggak ada matinya, katanya sih begitu bro. Kemudian di bagian samping sebelah sini ada tulisan Galaxy M15 juga. Di bagian samping sini sama. Warna handphonenya pun sama ya. Ada grey, ada dark blue, dan juga light blue. Untuk varian si M15. Gitu guys. Bagian belakang kosong, langsung kita bongkar aja guys. Nah, ini yang gue sebut pembedanya guys. Karena dengan selisih harga 200 ribuan aja, kalau lu nggak beli yang special box kayak gini, lu dapat benefitnya yang lebih. Sekitar 319 ribuan kalau kita total. Gitu bro. Nah ini ya seperti yang gue bilang tadi, salah satunya adalah kalian akan mendapatkan stiker special edition si Free Fire. Ini hero-heronya ya guys. Bisa lu pakai ini stikernya buat tempelan. Kemudian yang paling penting adalah lu akan mendapatkan yang namanya travel adapter. Ini sudah 25 watt. Kalau lu beli yang biasa, itu seperti yang lu tahu, lu nggak akan ngedapetin yang namanya chargernya. Gitu. Nah ini kalau original dijual di pasar luar gitu ya, harganya sekitar 199.000 aka 200.000. Lumayan, ya kan? Lu udah dapet ini. Kemudian lu akan mendapatkan lagi yang namanya ini bro. Lu bakal dapat raw neck. Ini adalah Samsung X Free Fire. Nah ini kalian juga dapat apa ya namanya ya? Westback ya ini guys. Yaudah ini buat gua aja nih. Buat kalau jalan marjum ya kan. Dapat sling bag ya kan? Mungkin buat jalan-jalan, buat traveling dan segala macam. Nih sling bagnya juga kalau kita buka tuh lumayan muat beberapa kompartemen bro. Handphone bisa, powerbank bisa, dompet bisa ya kan. Tuh. Dan ini bahannya juga lumayan. Nah ini kalau misalkan lu beli ya sekitar berapa ya dia? Jatuh, astagfirullahaladzim, ada aja gangguannya. Ya ini kalau lu cek-cek mungkin harganya sekitar 120 ribuan lah yang kayak gini-gini gitu bro. Jadi lumayan banget lu ngeluarin duit 200 ribu tapi lu ngedapetin banyak beberapa part yang cukup memberikan benefit lebih gitu guys. Kurang lebih seperti itu ya, ini paket pembeliannya. Nah ini juga bisa kalian dapatkan di offline store ataupun di online store juga. Udah mulai ada yang jual nih guys. Gitu. Sebenarnya sih handphone ini memang sudah rilis di bulan Juni ya, 2024 yang lalu gitu guys. Tapi memang datangnya sekitar bulan Julian deh, kalau nggak salah kita baru unboxing gitu guys. Nah kalau secara spesifikasi sebenarnya not different too much, malah nggak ada perbedaan sama sekali gitu ya. Dari segi spesifikasi, layar, kemudian kamera dan segala macam. Tapi nggak apa-apa sambil gue reminder lagi, kita akan sedikit ngebahas masalah spesifikasinya. Apakah worth it atau enggak dibanderol dengan harga segitu. Gitu bro ya. Nah boxnya pun sama ya, seperti yang gue unboxing kemarin guys, nggak ada perubahan sama sekali. Masih dengan box yang minimalis, khas handphone Samsung. Kemudian kita buka dulu nih guys. Nah varian yang kita buka sekarang adalah 6GB, internal storage-nya 128GB dengan varian warna grey. Gitu bro. Gue buka dulu ya handphonenya ya. Gak usah deh, ini dulu nih kita lihat. Dapat starter pack dari Axis juga bro. Kemudian ya ini cuma dapat manual book, warranty card dan juga kabel seperti biasa. But at least kalau lo beli yang special box kayak gini, lo akan mendapatkan kepala charger yang tadi gue bilang 25 watt. Gitu. Harganya lumayan mahal loh guys. Chargeran Samsung yang ori itu. Sip. Dan terakhir lo akan mendapatkan yang namanya SIM ejector dalam box di dalam handphonenya. Gitu guys. Kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang gue bakal bahas sedikit spesifikasi yang dipunya sama si Samsung Galaxy M15 5G. Kita buka guys kertasnya, pembungkusnya. Tuh, seperti yang gue bilang ya, ini mah kagak ada pembedanya dari yang versi sebelumnya yang udah gue unboxing gitu. Secara desain, spek semuanya tuh sama. Nah, kurang lebih desainnya seperti ini dengan varian warna grey. Kalau misalkan lu lihat dari segi kameranya, menurut gue ini salah satu handphone yang cukup lumayan untuk hasil kameranya. Nampak terlihat ada konfigurasi triple kamera guys di bagian sebelah sini yang bisa lu manfaatkan untuk ambil konten mungkin dan juga foto-foto dan ngambil video. Nah kalau kita lihat dari main kameranya ini cukup lumayan ya, resolusinya adalah 50 megapiksel. Kemudian Doski ini punya kamera ultra wide
kalau lu pengen ngambil foto yang lebih luas gitu ya. Ultra wide-nya 5 megapiksel dan ada kamera makronya gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke bagian depan, di sini ada layar yang menurut gue juga cukup oke ya. Dan sampai detik ini pun gue nggak pernah meragukan kemampuan ataupun kualitas layar dari produk-produknya Samsung gitu guys. Cuman memang sedikit notes-nya seperti yang gue bilang pada saat sesi unboxing yang kemarin, di bagian dagunya ini tebel banget guys. Nggak se-bezel-less A-series gitu ya untuk yang M ini. Karena memang peruntukannya dia handphone dengan baterai jumbo juga sih guys. Dan performanya juga oke. Nah, kalau dari segi layar memang kalau kita lihat-lihat ya, ini panelnya juga dia udah pakai panel AMOLED sebenarnya. Bahkan makanya tuh Super AMOLED. Bentang layarnya 6,5 inci ya guys. Resolusinya udah Full HD+, mantap. Refresh rate-nya juga oke banget buat main Free Fire 90 Hz. Dan tingkat kecerahannya ini nyampe 800 nits. Ya memang kalau 800 nits ini dalam kondisi lu pakai handphone di luar ruangan, terutama di terik matahari, memang agak sedikit kurang sebenarnya guys. Tapi don't worry karena lu bisa polin aja nih brightness-nya sampai kayak gini supaya agak lebih kelihatan gitu bro. Ya, walaupun memang ya tidak ada yang sempurna ya sebuah handphone kecuali handphone flagship gitu ya guys. Bahkan handphone flagship pun kadang suka ada sedikit celah. Nah makanya gue bilang ya gue mewajari juga sih kenapa dagunya agak tebel gitu ya, kanan kiri dan segala macam tebel. Ya karena mungkin mereka nggak concern untuk bagian bezel dari layar gitu. Nah kalau kita bagian atas kita lihat ini ada sebuah kamera selfie ya guys. Bentuknya juga memang nampak terlihat jadul sih seperti handphone yang beberapa tahun kemarin gitu guys. Dia pakai bentuk water drop, tetesan air gitu ya. Tapi resolusinya cukup lumayan kok, 13 megapiksel. Nah dari bagian layar kita bakal cek spesifikasi dan gue bakal kasih lihat Antutu benchmarknya guys. Sama gue bakal buka beberapa settingan untuk main game kayak misalkan MLBB, kemudian Free Fire, Genshin Impact, CODM gitu bro. Tapi kita cek dulu untuk bagian about phone-nya. Nah kalau kita lihat dari chipsetnya, Doski ini pakai chipset MediaTek ya, Dimensity 6100 Plus. GPU-nya pakai GPU Mali G57 MC2 ya guys. Kemudian untuk Android-nya pakai Android terbaru, Android 14. RAM-nya sudah gue mention tadi, 6 GB. Dan bisa di-extend juga ya guys. Kemudian internal storage-nya 128 GB. Dan bisa di-extend pakai micro SD. Jadi seumpama 128 GB-nya tuh lu rasa kurang, lu masih bisa extend pakai slot SIM kedua diganti sama micro SD. Ini bisa lu extend sampai 1 TB. Lumayan banget gitu guys. Nah untuk RAM-nya sendiri juga 6 GB masih bisa di-extend juga gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu guys di bagian jeroan. Dan sekarang gue bakal kasih lihat ke lu beberapa settingan game, terutama buat lu semua yang hobi main Free Fire gitu guys. Oke guys, pertama-tama settingan gamenya kita cek Free Fire dulu. Kita masuk ke bagian tampilan. Nah ini untuk settingan grafisnya dia bisa di smooth ya, smooth high. Kemudian standarnya juga bisa. Bentar ditunggu dulu. Standarnya bisa sampai high. Ultranya pun dia bisa sampai high juga. Nih ya, tuh. Kemudian settingan tertinggi lu bisa pakai di max. Dan resolusinya juga bisa lu pakai di high, FPS-nya bisa lu pakai di high. Gitu bro. Tapi memang kalau misalkan semakin tinggi grafis yang lu pakai, itu akan menyebabkan suhu dari handphone ini akan semakin lebih panas. Gitu bro ya. Nah dari Free Fire kita akan lanjut untuk ngecek settingan PUBG Mobile guys. Ini kita masuk ke bagian setting. Nah di sini masuk ke grafis and audio. Untuk grafisnya bisa di smooth ultra, mantep. Balance-nya bisa di ultra, HD-nya bisa di high, HDR-nya mentok, belum kebuka. Jadi settingan tertingginya adalah HD high. Tapi biasanya gue kalau main PUBG itu lebih suka mainnya di smooth ultra. Gitu bro ya. Lanjut dari PUBG guys, kita berpindah ke Mobile Legends bang guys. Settingan grafisnya bakal kita buka. Ini bisa lu pentokin semua rata kanan ya. Untuk frame rate-nya lu bisa pakai di super, grafisnya lu bisa pakai di ultra. Ini settingan mentok tertinggi kalau lu main Mobile Legends di Samsung Galaxy M15 5G. Kalau kita lihat dari beberapa settingan gamenya tadi, menurut gue sih cukup oke ya. Cukup lumayan gitu guys dengan range harga segitu. Apalagi kalau kita lihat ini brandnya adalah brand Samsung gitu bro. Nah kalau performanya lumayan tapi kapasitas baterainya juga B aja, gue rasa kurang ya kalau buat main game. Makanya si Samsung nih kalau kita lihat dari kapasitas baterai, dia nih ngasih baterai yang cukup gede dibandingkan handphone-handphone di range harga tersebut gitu guys.
Nih, untuk kapasitas baterainya, dia tuh ngasih yang namanya 6000 mAh. Cukup banget. Hal inilah mungkin yang menyebabkan handphone ini nampak terlihat sedikit tebal dibandingkan Samsung A series. Karena kapasitas baterainya ini gede banget, 6000 mAh. Dan lu akan mendapatkan kepala charger 25 watt di dalam paket pembelian kalau lu ngetakis yang special box kayak gini. Gitu bro. Kurang lebih seperti itu ya guys. Sesi unboxing dan juga beberapa part yang menarik dari Samsung Galaxy M15 versi special box ini guys. Kalau lu mau takis, ini informasinya bakal gue kasih tahu. Untuk yang biasa yang kemarin ya guys, lu bisa takis dengan harga 2.419.000. Itu yang bukan special box. Nah kalau lu mau beli yang special box, ini gue lihat di beberapa laman website, ini paket full gaming package ya, itu bisa lu dapetin dengan harga 2.629.000. Which means selisihnya sekitar Rp210.000. Nah untuk mempermudah lu semua, kalau misalnya pengen beli, nanti untuk link pembeliannya seperti biasa bakal gue taruh di kolom description. Gitu. Semoga video ini ngebantu, terutama buat lu semua yang lagi nyari handphone dengan range harga 2 jutaan tapi punya spesifikasi gaming yang cukup oke. Bewo pamit guys. Assalamualaikum.